Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Dara Alivia dari kelas 11-8. Jadi pada hari ini aku akan menjelaskan tentang jaringan hewan. Jadi jaringan hewan itu terbagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan saraf. Ini yang pertama aku akan membahas dulu jaringan epitel. Jadi, jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkaran berbeda dalam tubuh hewan. Dan jaringan epitel itu melekatnya pada jaringan ikat. Jaringan epitel berdasarkan tempatnya, yang pertama ada epidermis berbatasan dengan lingkungan luar, yang kedua ada endotelium membatasi organ dalam, yang ketiga mesotelium membatasi rongga. Ciri khusus jaringan epitel. Yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Yang ketiga, kemampuan regenerasi yang tinggi. Nah, fungsi umum jaringan epitel itu antara lain adalah untuk proteksi, untuk absorpsi, untuk sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Epitel berdasarkan bentuk. Di sini tuh banyak banget macamnya. Yang pertama ada epitel pipis lapis. Nah, epitel pipis lapis itu biasanya letaknya ada di alveolus. Terus, epitel pipis berlapis biasanya letaknya di kulit, mulut, dan vagina. Selanjutnya ada epitel kubus lapis. Epitel kubus lapis itu biasanya ada di kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Lalu, epitel kubus berlapis biasanya letaknya di ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan kulit. Selanjutnya ada epitel silindris. Ada epitel silindris lapis yang biasanya terletaknya tuh di lambung, usus halus, dan saluran pencernaan lainnya. Terus epitel silindris berlapis itu biasanya terletaknya di laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Lalu ada epitel silindris berlapis semu bersilia. Nah, biasanya tuh terletaknya tuh di saluran pernapasan atas. Jaringan ikat. Jadi jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu. Komponen penyusun jaringan ikat. Yang pertama komponen sel. Di antaranya ada makrofag yang bertugas memakan kuman atau zat lain yang masuk ke dalam jaringan. Lalu ada fibroblast yang fungsinya sebagai bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Lalu ada sel tiang yang berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembukuan darah. Lalu ada sel lemak, sel darah merah, sel darah putih, dan melanosit. Komponen matriks dan serabut. Di antaranya ada matriks, serat kolagen, serat elastik, dan serat retikuler. Lalu klasifikasi jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar itu jaringan yang seratnya lebih longgar. Fungsi dari jaringan ikat longgar yaitu memberi bentuk pada organ dalam, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran mesenterium pada rongga perut yang mengatur posisi organ dalam. Lalu yang kedua ada jaringan ikat padat. Jadi jaringan ikat padat adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya ada pada dermis kulit dan pembungkus tulang. Yang ketiga ada jaringan lemak. Jaringan lemak yaitu jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Fungsi dari sel lemak yaitu untuk melindungi organ-organ dari benturan, persediaan cadangan makanan, dan alat pengatur suhu. Yang keempat, ada jaringan tulang rawan. Yang kelima, ada jaringan tulang sejati. Yang keenam, ada jaringan darah. Fungsi dari jaringan darah yaitu untuk membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme. Juga untuk mencegah infeksi dan memerangi kuman. Yang terakhir ada jaringan limfa. Lalu yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh.
Jaringan otot tersusun dari serat-serat otot yang disebut miofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi dan relaksasi dengan bantuan protein aktin, protein miosin, ATP, dan Ca2+. Serat otot atau miofibril tersusun atas sarkomer-sarkomer. Di antaranya ada pita I yang menghasilkan daerah terang pada otot, pita A yang menghasilkan daerah gelap pada otot, zona H daerah terang sempit di antara daerah gelap pita A, dan aktomiosin. Cara kerja kontraksi otot, yang pertama miosin aktif menggerakkan aktin dengan bantuan Ca2+ dan ATP. Yang kedua, saat kontraksi miosin menarik aktin sehingga pita I memendek dan zona H hilang. Lalu saat relaksasi miosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang dan zona H kembali muncul. Klasifikasi jaringan otot. Yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Struktur sel saraf diantaranya ada dendrit yang berfungsi menerima rangsangan, badan sel yang berfungsi memproses rangsangan, akson yang berfungsi menghantarkan rangsang menuju sinapsis, sel Schwann berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin, selubung mielin berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi, nodus Ranvier berfungsi mempercepat hantaran rangsangan, dan yang terakhir sinapsis berfungsi meneruskan rangsang ke saraf-saraf selanjutnya. Macam-macam jaringan saraf. Yang pertama ada saraf sensorik, yaitu saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor menuju sistem saraf pusat. Yang kedua ada saraf interneuron, yaitu saraf penghubung antar saraf dan saraf sensorik dengan saraf motorik. Yang ketiga ada saraf motorik, yaitu saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju otot. Yang dapat saya sampaikan, maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.